Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara peserta kuliah malam Jumat yang saya hormati, oleh karena sebagaimana kita ketahui bersama, walaupun kemudian ternyata disebabkan karena kesibukan kita, apa yang kita sudah ketahui sering terlupa dan terlalaikan, padahal justru merupakan tugas dan amanah yang secara khusus tidak dititip dan tidak diserahkan kepada makhluk yang lain. Sepenuhnya dan seluruhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang justru kita dibikin begini ini, dibekali dengan berbagai macam potensi dan fasilitas serta kemampuan, adalah karena agama yang merupakan amanah, yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Pada malam ini barangkali ada baiknya kita pertajam kembali, justru pada saat-saat terasa di sekitar kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai mengundang kita untuk berpikir lebih serius terhadap beberapa isyarat-isyarat alamiah yang kalau kita tidak tanggap, kehancuran kehidupan dunia ini merupakan dosa besar kita sebagai orang yang sadar kalau ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kita semua juga sudah pada mendengar barangkali peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri, di Jepang, di Yunani. Banyaknya orang meninggal karena suhu panas yang begitu menyengat. Ya mungkin memang kita bisa berkata ini adalah akibat daripada kerusakan lingkungan, terlalu banyaknya pohon-pohon yang ditebang sehingga sinar matahari begitu tajam menyengat, sebab sudah tidak terhalang lagi oleh pepohonan dan perubahan struktur alam ini, menciptakan kondisi-kondisi yang sudah tidak menolong. Itu yang dari segi fisik. Tapi dari segi non fisik, kehidupan manusia lebih parah lagi. Barangkali memang bapak dan saudara kita akan berkata, peduli setan dengan itu semua. Problema pribadi kita saja ini tak kunjung-kunjung teratasi. Dengan jaminan bahwa bapak-bapak dan saudara-saudara punya keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah bahasa keyakinan ini perlu kita manfaatkan. Selama ini memang kita barangkali agak keliru di dalam kehidupan kita. Kita dengan tidak sadar agak angku, agak pongah, agak sombong, agak takabur mengandalkan kemampuan pribadi kita, mengandalkan potensi yang kita miliki secara individu, disebabkan oleh karena pendidikan kita yang agak tinggi, jabatan kita agak baik, posisi kita agak menolong, kesehatan kita agak utuh, atau kita kebetulan berada dalam lingkungan keluarga yang agak
berada di garis menengah, sehingga pernah berdetak di dalam hati kita bahwa kita mampu mengurus diri, kita mampu mengurus istri kita, mengurus anak kita, dan kita mampu memecahkan problema kita. Walaupun kemudian ternyata dalam pengalaman hidup kita banyak sekali problema-problema yang tidak teratasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan satu resep bahwa in tansurullaha yansurukum. Ini rumus, ini aksioma, ini informasi yang sangat bermutu untuk kita camkan selalu. Dan ini wahyu, ini Quran. Ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan untuk menjadi nyanyian, bukan untuk menjadi sekedar wirid, bukan sekedar untuk merasakan dan mengharapkan nilai mujizat yang ada di balik ungkapan itu. Perlu kita ketahui bahwa wahyu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, untuk menjadi petunjuk kita. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan begini, mari kita sergap dengan penuh keyakinan. Kita terkam dengan penuh kesigapan bahwa informasi ini memang kita perlukan, memang sangat kita perlukan. In tansurullaha yansurukum. Manakala kita membantu Allah dalam pengertian membantu dan memenuhi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agamanya ini, Islam ini yang suruhku, itu pasti juga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Walaupun memang tidak sesederhana itu. Sebab di beberapa kenyataan kita tidak bisa sangkal bahwa banyak orang juga yang kelihatan sibuk mengurus agama, tapi hidupnya tersiok-siok dalam pengertian dari segala sudut, dari segala sisi. Anak keturunannya juga berantakan, rumah tangganya juga berantakan, agamanya juga sendiri kelihatan berantakan. Sebab untuk intan surullah ini jelas tidak sekedar sibuk, tapi harga dasar yang justru dituntut paling esensial untuk sahnya intan surullah ini adalah nawaitu kita, niat kita, sikap mental kita. Itu harga dasar. Sehingga dengan tajam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa harga setiap amal itu akan diukur dari nawaitunya, bukan kepada jumlah sumbangan yang dia berikan, bukan kepada voltasi kesibukan yang dia perlihatkan, bukan kepada jumlah keterlibatan yang dia lakukan, tapi harga amal akan diukur dari nawaitu, dari niat. Nawaitu ini tidak akan ada orang lain yang bisa tahu dan sulit diukur oleh orang lain. Yang tahu cuma yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mungkin berlaga dan tidak bisa berbuat mengada-ngada. Sebab Allah Subhanahu wa taala betul-betul memonitoring ini, sebab harga amal kita akan diukur dari sana. Nawaitu kita, Bapak dan saudara-saudara, dalam kondisi-kondisi tertentu sibuk mengurus agama punya motivasi yang kadang-kadang memang cukup merangsang. Tidak bisa disangkal ada faktor-faktor interest yang cukup menggiurkan, mengiringi kesibukan dan keterlibatan kita di dalam menangani urusan agama ini. Banyak orang juga kepingin menjadi panitia masjid asal dia bendahara, sebab sekali-sekali uang itu bisa dia kembangkan tanpa setahu ketua. Kalau tidak bisa diatur, dia letakkan jabatan kemudian hilang. Dan biasanya panitia masjid lain ya pasrah saja. Faktor nawa itu, Bapak dan saudara-saudara.